Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apapun bagi kalian semuanya yang sedang mendengarkan ataupun juga menyaksikan video kali ini. Masih dalam rangkaian peristiwa sejarah Nusantara History Universe. Pada episode kali ini yang berjudul The River God of Wisnu from Java, yang menceritakan tentang eksistensi kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia yang didirikan pada abad ke-5 Masehi. Tarumanegara didirikan seorang raja yang bernama Raja Jaya Singawarman yang merupakan seorang resi dari India. Nama kerajaan Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Negara. Nama Taruma diambil dari nama sungai yang letaknya dekat dengan kerajaan Tarumanegara, yaitu Sungai Citarum, atau kalau sekarang berada di kota Lebak, Banten. Dan negara yang berarti konsep pemerintahan kerajaan atau negara. Keberadaan kerajaan Tarumanegara tercatat dalam berita dari catatan perjalanan yang bernama Itsing. Itsing merupakan seorang pengembara dari Tiongkok yang pernah datang ke kerajaan Tarumanegara. Dia menyebut kerajaan Tarumanegara dengan nama Tolomo. Hal ini membuktikan bahwa kerajaan Tarumanegara pernah mempunyai hubungan baik dengan Tiongkok. Puncak kejayaan dari kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Purnawarman yang ketika itu berkuasa di antara tahun 600 Masehi. Kemasyhuran pada masa pemerintahan Purnawarman sangat-sangat luar biasa. Terbukti ada beberapa prasasti yang ditemukan yang menceritakan tentang Raja Purnawarman. Yang pertama adalah prasasti Ciarten atau Ciampea yang menceritakan tentang bekas kaki atau bekas cap telapak kaki Dewa Wisnu yang merupakan perupaan dari Raja Purnawarman. Karena sebagai perupaan Dewa Wisnu yang diartikan mampu menjaga alam dan menyejahterakan rakyatnya. Karena diceritakan Raja Purnawarman itu membangun beberapa sungai, membangun beberapa pelabuhan yang mendukung sarana perekonomian dari masyarakat Tarumanegara itu sendiri. Prasasti berikutnya yang menceritakan tentang Raja Purnawarman adalah prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini berupa cap tapak kaki gajah yang bernama Gajah Airwata yang merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu. Dan prasasti berikutnya adalah prasasti Tugu yang menceritakan tentang beberapa hal yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Salah satunya adalah saluran air yang bernama Gomati. Saluran air Gomati ini panjangnya sekitar 11 km. Yang menjadi luar biasa, pembangunan saluran Gomati diselesaikan dalam waktu 21 hari saja. Selain itu, ada juga penggalian Sungai Candrabaga. Yang menarik, Sungai Candrabaga ini mempunyai arti yang dimana Candra artinya bulan dan Bagasasi ini menjadi cikal bakal nama kota Bekasi. Selain itu, kemasyhuran Raja Purnawarman sangat-sangat luar biasa karena mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Jawa Barat. Sehingga kerajaan Tarumanegara semakin berkembang. Kita beralih di abad ke-7 Masehi di mana menjadi abad keruntuhan kerajaan Tarumanegara.
Ketika itu, raja terakhir dari kerajaan Tarumanegara yang bernama Linggawarman atau yang mempunyai gelar Sri Maharaja Linggawarman. Diceritakan Linggawarman ini tidak mempunyai anak laki-laki, hanya memiliki 2 anak perempuan. Anak pertama bernama Dewi Manasi dan anak kedua bernama Dewi Sobakencana. Dewi Manasi dinikahkan dengan raja dari kerajaan Sunda yang bernama Tarusbawa, dan Dewi Sobakencana atau anak kedua dinikahkan kepada seorang raja dari kerajaan seberang, yaitu Dapuntayang Sri Jayanasa. Setelah kematian atau turun tahtanya Raja Linggawarman, kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa atau menantu dari Linggawarman, dan kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Pratikadai. Jadi dapat disimpulkan ketika Linggawarman turun tahta, Tarumanegara terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh.